Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 4, saya Fahri dan teman saya Devriko akan mempresentasikan proposal proyek kelas kami yang berjudul Analisis Penerimaan Pelanggan Terhadap Layanan Teknologi Jaringan 5G pada Operator Y. Kami dari kelas Manajemen Teknologi dan Inovasi F dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Insinyur Tatang Ahmad Taufik dan Dr. Insinyur Nini Fajar Puspita. Baik, pertama-tama kami akan menjelaskan latar belakang dari proposal proyek kami. Yang pertama tentang 5G, itu 5G adalah teknologi jaringan bergerak generasi kelima yang dikeluarkan oleh ITU melalui standarisasi IMT 2020. Secara umum, 5G menawarkan 3 jenis use case atau kegunaan utama, yaitu koneksi dengan kecepatan tinggi dalam skema IMBB, kemudian latensi sangat rendah dengan skema hierarki, dan koneksi dengan jumlah yang sangat banyak atau MMTC. Di Indonesia sendiri, 5G diluncurkan secara resminya tahun 2021, salah satunya oleh operator Y, di mana operator Y ini meluncurkan 5G di beberapa kota, di Jakarta, Surabaya, Denpasar, Medan, dan Makassar. Namun, jaringan 5G yang saat ini ada di Indonesia itu dianggap masih terbatas dalam hal performa. Dikarenakan masih belum adanya spektrum frekuensi baru yang dikhususkan untuk 5G. Sehingga sekarang masih menggunakan spektrumnya 4G, spektrum frekuensinya 4G, dan mereka berbagi spektrum. Jadi teknologi yang berbeda namun spektrumnya sama dengan teknologi DSS. Nah, dari roadmap Menkominfo sendiri, setelah ini, akhir tahun 2023, akan dibuka spektrum-spektrum lainnya, terutama di 700 MHz. Dan juga sampai 2025 akan dibuka spektrum lainnya. Nah, melihat hal itu, operatornya harus bersiap, salah satunya dengan mengetahui kebutuhan pelanggannya mengenai 5G. Lalu, apa rumusan masalah dari proyek kami? Yang pertama, apakah pelanggan membutuhkan jaringan 5G untuk kebutuhan aktivitas sehari-hari? Yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi pelanggan untuk menggunakan jaringan 5G operator Y dari sisi kegunaan dan kemudahan dalam menggunakan. Yang ketiga, bagaimana minat pelanggan untuk menggunakan jaringan 5G pada operator Y apabila dapat memenuhi kriteria kegunaan dan kemudahan dalam menggunakan teknologi yang dibutuhkan oleh pelanggan. Lalu, apa dampak positif yang didapatkan perusahaan setelah penelitian ini dilakukan? Tujuan penelitian kami yaitu mengukur seberapa besar tingkat kebutuhan pelanggan terhadap teknologi 5G, kemudian menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelanggan operator Y untuk menggunakan teknologi jaringan seluler generasi kelima atau 5G dan faktor mana yang berpengaruh signifikan. Yang ketiga, mengidentifikasi apakah peningkatan kualitas jaringan yang ditawarkan oleh 5G dapat menarik minat pelanggan operator Y. Kemudian, mengidentifikasi tujuan positif bagi perusahaan dan merumuskan rekomendasi untuk perusahaan dalam pengembangan 5G. Lalu manfaat penelitian dan batasan penelitiannya yaitu pertama manfaatnya memberikan gambaran kebutuhan pengguna bagi operator Y dalam persiapan menggelar jaringan 5G fase berikutnya. Kemudian mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pengguna untuk menggunakan jaringan 5G oleh operator Y. Yang ketiga, memberikan rekomendasi bagi perusahaan dalam persiapan penggelaran jaringan 5G agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Batasannya yaitu sampel pengujian yang akan diambil adalah pelanggan operator Y yang sudah menggunakan teknologi 5G di Jabodetabek. Sistematika penulisan. Bab 1 adalah pendahuluan, berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan. Kemudian bab 2, dasar teori. Memuat teori-teori yang menjadi dasar pengetahuan dalam penyusunan laporan. Kemudian metodologi penelitian di bab 3 menguraikan metode yang digunakan untuk menganalisis penerimaan layanan jaringan 5G operator Y oleh pelanggan.
Lalu hasil dan pembahasan di bab 4 berisi tentang hasil analisis yang disertai dengan pembahasan terkait data primer dan sekunder yang sudah didapatkan sebelumnya. Kemudian bab 5 kesimpulan dan saran berisi tentang kesimpulan terkait penelitian yang dilakukan dan saran untuk penelitian yang bisa dikembangkan selanjutnya. Lalu kita memasuki dasar teori, yaitu kami akan memperkenalkan bagaimana evolusi jaringan seluler tersebut. Seperti kita tahu, sekarang kita akan menghadapi era 5G, di mana G sendiri itu adalah generasi. Artinya dimulai dari 1G atau first generation atau generasi pertama, yaitu teknologi analog, ya, sebutannya AMPS, yang di dalamnya melayani layanan telepon suara saja dengan teknologi analog. Dan teknologi utamanya adalah frequency division multiple access. Kemudian masuk ke 2G, masih sama melayani layanan suara, namun sudah mulai memperkenalkan layanan data seperti SMS dan pertukaran data dengan data rate yang kecil. Teknologinya yang seperti kita sering dengar yaitu GSM atau GSM, kemudian naik ke 2,5G yaitu GPRS untuk layanan data, kemudian ada Edge atau CDMA atau PDC dengan teknologi multiple access-nya adalah time division multiple access dan sudah menggunakan teknologi digital. Di mana data rate-nya di GSM karena dia masih suara dia membutuhkan dia akan memberikan 9 kbps. Kemudian di 2,5G GPRS dia memberikan 42 kbps. Kemudian di 2,75G itu Edge dia memberikan 172 kbps. Kemudian di generasi ketiga terjadi peningkatan data rate juga dari sebelumnya, di mana layanannya masih sama, layanan suara dan juga data yang disebut teknologi WCDMA atau UMTS dengan teknologi utama adalah WCDMA, Wavelength Code Division Multiple Access. Nah, di WCDMA sendiri itu 364 kbps data rate-nya. Kemudian ada 3,5G HSDPA atau HSUPA 14,4 Mbps. Kemudian dilanjutkan oleh HSDPA plus atau HSUPA plus start dengan 42 Mbps. Kemudian dilanjutkan teknologi 4G yang kita kenal dengan teknologi LTE, yang kemudian ada pengembangannya LTE Advanced dan LTE Advanced Pro, ya, atau di dalamnya itu teknologi broadband yang sudah sangat berkembang dengan peak data rate bisa mencapai 300 Mbps. Kemudian kita sekarang menghadapi 5G, yaitu bisa dikenal New Radio dengan arsitektur non-standalone, yaitu yang masih menggunakan 4G untuk bekerja. Kemudian standalone, yaitu 5G yang sudah bisa berdiri sendiri, yang mana di dalamnya fully connected, menggabungkan banyak sekali device dengan teknologi OFDMA dan peak data rate mencapai 20 gigabit per second. Kemudian dasar teori tentang 5G sendiri, yaitu 5G adalah teknologi jaringan bergerak atau seluler generasi kelima sebagai lanjutan dari teknologi sebelumnya, yaitu 4G. 5G dikembangkan untuk memberikan peningkatan performa, seperti meningkatkan kecepatan, menurunkan latensi, meningkatkan kapasitas, dan mobilitas dari jaringan bergerak tersebut. Standarnya dikeluarkan oleh ITUR melalui IMT 2020. Secara garis besar, ada 3 use case, ya, seperti dijelaskan sebelumnya, di 5G yang didefine oleh ITU. Pertama adalah Enhanced Mobile Broadband, EMBB, yang fokus kepada kecepatan data dalam kita mengakses layanan yang membutuhkan data rate tinggi, seperti video streaming, kemudian download, dan lain-lain yang membutuhkan gigabit per second yang tinggi. Kemudian ada MMTC atau Massive Machine Time Communication yang menghubungkan banyak device untuk saling berkomunikasi seperti di dalamnya Internet of Things, Smart City, dan lain-lain. Kemudian Ultra Reliable Low Latency atau URLLC, yaitu untuk use case yang membutuhkan latensi atau delay yang sangat rendah seperti telemedicine, mission critical, ya, seperti sensor bencana, kemudian
connected car, ya Internet of Vehicle, dan lain-lain. Bagaimana performa 5G sendiri yang dikeluarkan oleh ITU? Jadi di 5G sendiri harapannya akan memberikan peak data rate mencapai 20 gigabit per second. Dan user experience atau data rate yang setidaknya didapatkan oleh user mencapai 100 megabit per second. Kemudian latensi bisa mencapai 1 milisecond untuk VRLC. Kemudian mobility atau perpindahan pengguna bisa mencapai kecepatan 500 km per jam dengan kerapatan koneksi mencapai 1 juta koneksi per kilometer square atau kilometer persegi. Dan efisiensi spektrum bisa mencapai 30 bit per second. Dan di kanan kita lihat perbandingannya dengan LTE, ya, yang sebelumnya data rate maksimumnya ditarget hanya 1 gigabit per second, bisa 20 kalinya sampai 20 gigabit per second. Spektrum efisiensi bisa naik 5 kalinya. Begitu juga latensi yang sebelumnya maksimal di 10 milisecond, sekarang targetnya bisa 1 milisecond atau setengah milisecond. Begitu juga reliability yang mencapai 99,999%. Lalu bagaimana roadmap 5G sendiri di Indonesia? Ya, dari data yang kita ambil di 5gnow.id, yaitu adalah website yang dilansir oleh yang dirilis oleh Kominfo beserta operator-operator di Indonesia yang menunjukkan update mengenai 5G di Indonesia. Jadi sekarang 5G di Indonesia sudah ada, tetapi masih menggunakan spektrum 4G dengan teknologi Dynamic Spectrum Sharing atau DSS. Jadi berbagi spektrum untuk dua teknologi yang berbeda. Nah, performanya tentu karena dia berbagi dengan teknologi yang berbeda, maka tidak bisa maksimum performa dari 5G. Sehingga perlu dibuka spektrum-spektrum baru karena mereka akan mendapatkan bandwidth baru yang berdiri sendiri sehingga performanya bisa meningkat. Salah satunya yang terdekat adalah di 700 MHz. Frekuensi yang sebelumnya dihuni oleh TV analog sekarang akan dilelang untuk kebutuhan 5G ke operator, dan sampai 2025 akan dibuka juga 2,6, 3,3, dan 3,5, dan juga di millimeter wave di 26 GHz. Lalu bagaimana jangkauan 5G di Indonesia? Seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa di Indonesia sudah ada 5G, namun masih terbatas karena masih di fase awal. Salah satunya berada di Jabodetabek, Bandung, Batam, Surabaya, Balikpapan, Makassar, Surakarta, Denpasar, dan Medan. Nah, selain dirilis atau digelar untuk jaringan sehari-hari, juga digelar 5G khusus untuk event-event tertentu, seperti di KTT G20, di Formula E, dan di MotoGP. Jadi selain ada 5G DSS, ya, yang sharing dengan LTE sebelumnya, dengan bandwidth yang terbatas, pemerintah juga memberikan lisensi atau izin sementara untuk digelar 5G di 3.500 MHz atau 3,5 giga dan juga 26 GHz atau millimeter wave. Dan dengan diberikannya izin sementara itu, terbukti performa 5G bisa langsung meningkat pesat. Seperti gambar yang kita lihat, bisa mencapai 860 megabit per second untuk kecepatan downloadnya. Oleh karena itu, dibukanya itu akan sangat penting dan operator harus bersiap untuk mengetahui kebutuhan pelanggannya. Oke, saya lanjutkan untuk metode yang kita gunakan. Yang pertama ada BMC, di mana bisnis model itu tujuannya untuk mendeskripsikan bagaimana suatu organisasi membentuk, menyampaikan, serta melihat value bisnis. Terkait BMC tersendiri, itu adalah visualisasi kerangka kerja yang dikenalkan pada tahun 2005, di mana tools ini mampu mengilustrasikan semua ide kreatif, hasil diskusi, dan analisis dari setiap member organisasi dalam satu kanvas besar. BMC sendiri memiliki 9 aspek. Yang pertama itu adalah customer segment, di mana di situ menyatakan pelanggan mana, segmentasi pelanggan mana yang akan kita tuju. Yang kedua ada value proposition,
menggambarkan manfaat atau nilai jual yang ditawarkan ke pelanggan dari produk atau jasa yang kita jual. Yang ketiga ada channel, di sini menyatakan metode yang digunakan untuk menjual barang atau jasa ke pelanggan. Yang keempat ada customer relationship, di sini menyatakan cara yang digunakan untuk membina hubungan dengan pelanggan. Yang kelima ada revenue stream, di sini menyatakan sumber pendapatan dari bisnis yang dijalankan. Yang keenam ada key resources, di sini menyatakan sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis. Yang ketujuh ada key activities, di sini menggambarkan aktivitas utama dari bisnis yang kita jalankan. Lalu yang kedelapan ada key partners, di sini menyatakan hubungan dengan pihak lain untuk menjalankan bisnis, untuk memperlancar bisnis yang kita jalankan. Lalu yang ke-9 yang terakhir ada cost structure, di sini menggambarkan cost yang dikeluarkan pada saat menjalankan bisnis. Yang kedua, kita menggunakan teknologi acceptance model 3 atau TAM 3, di mana di sini diperkenalkan pertama kali oleh Venkat dan Bala di 2008, dan ini memiliki model yang lebih kompleks dibandingkan TAM 2 maupun TAM 1, dengan penekanan pada perluasan faktor-faktor penentu yang mempengaruhi perceived usefulness dan perceived ease of use dalam menggunakan inovasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perceived usefulness yaitu melibatkan norma subjektif, citra atau image, relevansi kerja, kualitas output, dan hasil demonstrability. Sementara yang mempengaruhi ease of use yaitu variabel seperti kelayakan komputer, persepsi pengendalian eksternal, kecemasan komputer, kesuksesan komputer, serta perceived enjoyment and objective usability. Di sini penjelasannya dikaitkan dengan tema yang kita ambil. Yang pertama ada subjective norm, mencerminkan sejauh mana individu merasa ada tekanan dari orang-orang terdekat untuk menggunakan 5G. Yang kedua ada experience, merujuk pada pengalaman sebelumnya individu dengan teknologi serupa atau teknologi 5G itu sendiri. Yang ketiga ada voluntariness, mencerminkan apakah penggunaan teknologi 5G itu bersifat sukarela atau dipaksa. Yang keempat ada image, mengacu pada citra atau persepsi positif atau negatif individu terhadap penggunaan 5G. Yang kelima ada perceived usefulness, mengacu pada sejauh mana individu percaya bahwa 5G akan membantu secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada job relevance, di sini mencerminkan apakah teknologi 5G dianggap relevan dengan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari dari individu pengguna. Selanjutnya ada output quality, di sini mencerminkan sejauh mana individu percaya bahwa teknologi 5G akan memberikan hasil yang berkualitas tinggi. Selanjutnya ada result of demonstrability, di sini merujuk pada sejauh mana hasil penggunaan teknologi 5G dapat dengan jelas dan mudah ditunjukkan pada individu. Selanjutnya ada computer self-efficacy, di sini mencerminkan keyakinan individu dalam kemampuannya untuk menggunakan teknologi. Di sini mengacu pada 5G. Selanjutnya ada perception of external control, di sini mengacu pada sejauh mana individu merasa bahwa penggunaan 5G dikendalikan oleh faktor eksternal, contohnya pemerintah. Lalu selanjutnya ada computer anxiety, di sini mencerminkan tingkat kecemasan atau ketidaknyamanan individu terkait penggunaan teknologi. Selanjutnya ada computer playfulness, mencerminkan aspek kesenangan dan permainan yang mungkin terkait dengan penggunaan teknologi. Lalu yang selanjutnya ada perceived enjoyment, merujuk pada apakah individu merasa bahwa menggunakan teknologi ini memberikan pengalaman yang menyenangkan dan menghibur. Selanjutnya ada objective usability, mencerminkan kualitas sebenarnya dari interface dan fitur 5G yang dapat mempengaruhi pengalaman penggunaan dari individu. Selanjutnya ada perceived ease of use, mengacu pada sejauh mana individu percaya bahwa teknologi 5G mudah digunakan. Selanjutnya ada behavioral intention, di sini mencerminkan niat individu untuk menggunakan 5G di masa depan. Dan yang terakhir ada use behavior, di sini adalah mencerminkan perilaku nyata individu dalam menggunakan 5G setelah mereka mengambil keputusan untuk menggunakannya.
Selanjutnya, di sini ditampilkan untuk alur metodologi penelitian, dimulai dari identifikasi masalah atau perumusan masalah, lalu menentukan tujuan, selanjutnya menentukan batasan penelitian, selanjutnya studi literatur di mana kami menggunakan BMC dan TAM 3, lalu masuk ke hipotesis, pembuatan model, pengumpulan data, penyebaran kuesioner, lalu masuk ke uji validitas, melakukan analisis menggunakan SEM, analisa faktor, penulisan laporan, hingga nanti di laporan pada bab 5 ada kesimpulan dan pemberian rekomendasi. Tahap awal penelitian dari perumusan masalah, di mana kami melakukan tahapan untuk mengidentifikasi hingga merumuskan masalah sehingga solusi yang diberikan dapat memberikan dampak positif bagi perusahaan. Lalu yang kedua ada menentukan tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian ini didasari oleh rumusan masalah yang sudah dibuat sebelumnya dan berguna untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang ingin dicapai dari penelitian ini. Selanjutnya ada menentukan batasan penelitian, di mana pembatasan masalah dilakukan untuk mengarahkan fokus penelitian dan mencegah penelitian membahas hal yang bersifat terlalu umum. Selanjutnya ada pengumpulan data. Di sini data primer merupakan data yang masih mentah, yang dikumpulkan oleh peneliti untuk tujuan penelitian, di mana metode pengumpulannya dilakukan dengan penyebaran kuesioner terhadap masyarakat yang sudah menggunakan 5G di area Jabodetabek. Lalu untuk data sekunder ini data-data yang telah dikumpulkan oleh peneliti sebelumnya dan telah diberikan perlakuan terhadap data tersebut sehingga menjadi suatu informasi yang berguna. Metode pengumpulan dilakukan dengan studi literatur dengan mempelajari teori BMC, TAM, dan juga Structural Equation Modeling atau SEM. Nah, SEM ini selanjutnya digunakan untuk menganalisis hubungan struktural dari data yang sudah didapatkan sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi sesuai model yang digunakan. Nah, selanjutnya untuk pengolahan data dan pembuatan model, di sini kami menggunakan BMC dan juga TAM 3, di mana BMC ini mengidentifikasi model bisnis perusahaan sehingga rekomendasi bisnis yang diusulkan bisa efektif, sementara untuk TAM 3 ini menganalisa penerimaan teknologi 5G yang saat ini sudah beredar di masyarakat Indonesia untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong penggunaan teknologi dan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat. Yang terakhir pada bab 5 ada kesimpulan dan rekomendasi, di mana kesimpulan dalam penelitian ini didapatkan dari hasil pengolahan data dan diharapkan dapat memberikan jawaban untuk masalah yang sudah dirumuskan. Sementara untuk rekomendasi, penelitian ini didapatkan dari data yang sudah diolah dengan tujuan dapat memberikan masukan kepada perusahaan dalam menyiapkan penggelaran jaringan 5G dan saran pengembangan penelitian selanjutnya. Berikut presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Dan terakhir ada daftar pustaka. Terima kasih untuk kerjasama dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.